الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Islam, Lembaga Sosial Orang Tua Nurul Saadah, pesantren khusus orang tua di Jerteh, Terengganu, Malaysia. Pernahkah Anda menjumpai pesantren khusus orang tua? Atau barangkali Anda ingin mengunjungi sejenis panti jompo yang lain dari biasanya? Lembaga Sosial Orang Tua Nurul Saadah lah jawabannya. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Bukan dari golongan kita orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi anak-anak." Pesan Rasulullah inilah yang melandasi pendirian Lembaga Sosial Orang Tua Nurul Saadah. Selanjutnya disingkat LSOANS. Di Jerteh, Terengganu, Malaysia, tempat yayasan ini berdiri. Lembaga ini sebetulnya bernama Pertumbuhan Kebijakan Warga Tua Nurul Saadah. Di negeri jiran, yayasan ini beralamat di Kampung Tokdor, Besut 22020, Jerteh, Terengganu. Menurut Abdul Razak bin Saman, salah seorang pengurus harian LSOANS, yayasan ini pertama kali didirikan oleh Haji Harun bin Haji Husin pada tahun 1987. Berangkat dari keprihatinan yang mendalam ihwal fenomena orang tua yang banyak ditelantarkan anak-anaknya, Haji Harun mendirikan lembaga ini. Saat itu, beliau melihat banyak orang tua yang sudah lanjut usia, hidup tidak menentu. Ada yang menjadi peminta-minta di kota-kota besar Malaysia. Ada yang terlantar di desa-desa terpencil, bahkan ada yang suka diperbudak oleh anak kandungnya sendiri. Bagai tak memiliki sanak famili, mereka hidup tak menentu dalam mengarungi hidup yang tidak lama lagi. Padahal di usia yang sudah lanjut, mereka seyogyanya sedang menyibukkan diri untuk beribadah sebagai bekal di akhirat kelak. Dan pada zaman Nabi, kehidupan orang tua tidaklah demikian. Mereka begitu dihormati dan dimuliakan. Sampai-sampai dalam satu hadis dinyatakan bahwa berjihad untuk orang tua itu lebih utama ketimbang jihad di medan pertempuran. Seorang datang kepada Nabi SAW dan mengemukakan hasratnya untuk ikut berjihad. Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih mempunyai orang tua?" Orang itu menjawab, "Masih." Lalu Nabi bersabda, "Untuk kepentingan mereka lah kamu berjihad." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan alasan tersebutlah LSOANS didirikan. Ia hadir bukan hanya sebagai wahana penampungan orang tua, namun juga tempat orang tua menimba ilmu-ilmu keagamaan, keterampilan-keterampilan khusus, dan rutinitas olahraga. Hal inilah yang dituangkan dalam visi dan misi LSOANS, yakni berusaha menyediakan suatu penempatan yang kondusif bagi orang tua supaya dapat hidup nyaman, belajar dengan teratur, dan beribadah dengan sempurna. Dulu, sewaktu yayasan ini pertama kali berdiri, Kampung Tokdor masih sepi sekali. Tutur Razak, laki-laki yang sudah 13 tahun menetap di LSOANS, mengenang. Dan pendanaan lembaga ini awalnya selain dari sumbangan pribadi juga mendapat bantuan dana dari LSM, Lembaga Sosial Masyarakat. Lanjutnya menjelaskan, tak aneh bila para orang tua yang menetap dan belajar di sini tidak dipungut biaya sedikit pun. Meski begitu, lembaga yang pernah meraih salah satu anugerah Quality Perdana Menteri 2002 ini, selain mendapat sokongan dana dari pemerintah Malaysia, tidak menutup pintu bila ada orang tua yang mukim di LSOANS menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan yayasan. Pada awal-awal beroperasi, LSOANS sendiri hanya mampu membangun 5 buah pondok sejenis rumah panggung. Kendati demikian, siapa sangka
sangka kalau lembaga ini kemudian berkembang pesat. Pasalnya, saat ini Al Swans sudah memiliki 28 buah pondok yang diisi oleh 2 orang tua untuk satu pondoknya. Ditambah 1 pondok khusus tamu, warung koperasi, musola, dan aula untuk mengadakan acara-acara keagamaan. Aktivitas sehari-hari mereka sendiri tak ubahnya seperti pesantren. Selama seminggu penuh, mulai dari pagi hingga malam hari, mereka menyibukkan diri dalam beribadah. Di antaranya pada hari Senin mulai pukul 9 hingga 11 pagi, para penghuni Al Swans mengikuti kelas tauhid dan tafsir Al-Quran. Selanjutnya di hari berikutnya, hari Jumat, mereka mengadakan gotong royong bersama-sama membersihkan pondok dan sekitarnya. Mulai dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Ternyata kegiatan bersih-bersih tersebut tidak membuat mereka lelah. Tidak ada hari libur. Begitulah hari-hari yang dilalui para penghuni Al Swans. Pasalnya, pada hari Sabtu dan Minggu seharusnya bebas dari aktivitas belajar. Tidak bermakna apa-apa. Bagi mereka 7 hari dalam seminggu itu tetap sama. Pada hari Minggu sendiri mereka menghabiskan waktu belajar Al-Quran dan aturan tajwidnya. Demikianlah kehidupan Al Swans yang tiada kenal lelah untuk belajar dan beribadah. Selain kegiatan keagamaan, mereka juga rutin mengadakan olahraga bersama, bercocok tanam, mengelola koperasi, dan masak-memasak. Karena usia para penghuni yayasan yang sudah senja, maka para pengurus Al Swans menghadirkan petugas kesehatan untuk memeriksa perkembangan terakhir mereka. Para penghuni berkisar antara 50 sampai 70-an orang tiap tahunnya. Usia mereka yang paling muda berumur 54 tahun dan yang paling tua berumur 90 tahun. Meskipun begitu, kita menolak kalau ada orang tua yang masuk, akan tetapi umurnya sudah sangat uzur, karena akan sangat menyusahkan. Tegas Razak yang sehari-hari mengajar hadis. Namun sayangnya, di yayasan ini hanya menampung kaum ibu saja. Mereka rata-rata datang dari berbagai negeri di sepanjang kepulauan Malaysia. Ada yang datang dari Selangor, Kuala Lumpur, Pahang, Kota Baru, dan lain-lainnya. Biasanya mereka datang kemari setelah melihat selebaran yang diedarkan, ataupun juga atas kemauan keluarganya. Urai Razak memperjelas. Meskipun bebas bagi siapa saja, Al Swans sendiri memberi syarat-syarat khusus bagi calon penghuni. Di antaranya calon penghuni harus muslim, berumur tidak kurang dari 55 tahun, ada pondok atau bilik yang kosong, dan mempunyai pengasuh yang siap menyokong bantuan dana, baik dari keluarga sendiri atau lembaga tertentu. Berbuat untuk tujuan yang baik dan mulia memang tidak mudah. Kondisi seperti ini juga yang dialami para pengurus. Pasalnya, menurut Razak, meskipun Al Swans ini sudah berkembang, kendala komunikasi seperti telepon dan transportasi itu agak sulit. Terlebih-lebih soal kembang kempisnya keuangan yayasan yang tidak menentu. Begitu pula dari sisi tenaga pengajar. Kadang-kadang kita kekurangan ustadz yang dari luar yang mau mengajar di sini. Namun, hambatan itu bukanlah masalah yang harus diperpanjang. Sebab, bagi para pengurus Al Swans sendiri, ada yang lebih penting dan bernilai dari itu semua, yakni keridhaan Allah semata. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah pun tergantung kepada murka kedua orang tua. Demikian tutur Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim. Dan dengan niat inilah para pengurus Al Swans sebenarnya telah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.